Buka Bang Niko. Cukup Bang Norman. Bang Niko buka ya. Ya sahabat Singkawang, sahabat Nusantara dan juga sahabat di seluruh dunia, jumpa lagi dengan saya Niko Kat dan tentunya selalu bersama Abang Norman Bang yang ganteng. Ini kita berada di mana nih? Oh ini kebetulan kita lagi jalan-jalan mau cari sahabat tatung, lagi nyasar ke tempat Nibong ini di kopi sana. Ya tentu tungkinya itu Bang Hengki ya. Ya yang si Pu paling Hengki, ganteng di yang paling seluruh ganteng. kopisan, tak ada lawan lagi. Sekarang juga beliau ini baru kena musibah ya. Ya. Ditabrak orang. Nah, Ya namanya juga ya kalau seling ke tempat-tempat ramai kita harus hati-hati. Kita yang hati-hati takut orang lain juga tidak hati-hati, ya itu masalah besar itu. ya itulah makanya tadi saya katakan itu musibah ya. Iya. Bukan satu kehendak, keinginan Betul, kita betul sekali. untuk menabrak orang menabrak kita, tapi ya itulah ketidaksengajaan antara benar, salah benar. satu itu tadi. Benar sekali. Nah ini Bang Niko, kita perhatikan ya, Ya. banyak ritual atau adat budaya di masyarakat Tionghoa pertama ya. Ya. Bahkan juga mungkin ada di etnik-etnik yang lain. Ya. Nah, seperti misalnya ada bulan-bulan tertentu kalau saya lihat, saya dengar pembicaraan mereka itu selalu mengatakan adanya hipu. Ya. Ya kan juga ada banpu. Ini seperti apa maksudnya hipu dan banpu? Saya sendiri pun agak awam ini masalahnya. Ya, hifu banfu itu satu kata itu fu. Nah, sebenarnya ini satu istilah dipakai dalam Tao ya. Jadi kita sebagai umat yang di bawah ataupun di jalan Tao itu kita percaya bahwa kita sebagai manusia itu setiap tahun itu namanya perjalanan hidup. Itu setiap tahun kita punya nasib itu tidak akan sama setiap tahun. Belum tentu tahun ini kita bernasib apes, tahun depan masih apes, tidak. Mungkin akan luar biasa perubahannya. Nah itu semua terpulang kepada apakah tahun ini ada kendala macam mana, tahun depan ada kendala macam mana gitu. Nah kalau dalam aliran Tao biasanya untuk mengetahui apa kendalanya bisa dia tanya umur berapa, apa bulan lahirnya, apa tanggal lahirnya dan waktu lahirnya. Dari kode lahir ini jadi acuan nanti untuk dilihat. Nah sebenarnya penghalang kita tahun ini apa? Oh, berarti ini hipu itu adalah merupakan satu permintaan ya. Bisa tidak dikatakan satu permintaan kepada dari yang bersangkutan. Ya, tentang apa yang menjadi masalah dia. Iya, Nah, apa menjadi penghalang. Ya, apakah semua altar, semua kelenteng atau semua pekong itu bisa melaksanakan kegiatan hipu tadi? Sebenarnya penting itu pekong. Pekong ya? Ya, pekong itu karena dia itu dewa bumi. Makanya dia selalu setiap saat harus menjadi saksi apa yang kita lakukan, apa yang kita mohon kepada dewa-dewa mungkin yang di kayangan atau apa. Dia itu sebagai saksi akan mencatat bahwa kita mohonnya kayak begini. Oh begitu. Jadi di sini namanya hipu tadi bisa kita ajukan permohonan kita pertama ya untuk kesehatan, untuk rezeki, untuk kemakmuran dan sebagainya, bisa itu Bang Niko ya? Bisa. Yang jelas hifu itu kita pertama akan apa? Penghalang kita kalau kita sudah tahu kita mohon agar penghalang itu ditiadakan, paling tidak dikecilkan. Iya, Semoga kita dalam 1 tahun ini akan yang penting itu harus selamat. Ya. Misalnya kalau kita pengen meningkatkan rezeki kita ini, nah, ini gimana nih? Ini bisa juga kalau penghalang sudah kita atur, sudah kita bereskan, ya tentu perjalanan kita akan mujur. Dalam berbisnis akan lancar, berjodoh juga lancar, semuanya lancar, car. Nah ini Bang Niko, satu hal lagi yang memang mungkin untuk kita pahami ya. Apakah semua sipu-sipu itu bisa untuk menerima hipu tadi? Tergantung. Tergantung. Tidak semua kelenteng mau menerima ini. Karena ini kalau terima ini jadi satu kerjaan.
Oh begitu. Nah, kita harus mencatat, dan juga nanti akhir tahun ada istilah banfu. Banfu itu kalau dalam 1 tahun kita itu selamat dan dilindungi, kita akan kembali ke sana untuk mengucapkan terima kasih. Oh begitu ya. Istilahnya di dalam tahun itu bilang banfu. Nah, ucapan terima kasih ini bisa nggak dilakukan ke lain tempat sebelumnya kita melakukan hipu tadi di tempat yang Sebenarnya yang lain? paling bagus di mana kita hipu, di situlah kita banfu. Yang paling Catatnya bagus. di situ. Oh gitu. Berarti di tempat yang sama lah ya. Ya, kecuali misalnya kalau Choi Sin Fu, Dewa Rejeki atau Kuan Yin Fu, mungkin tempat lain masih ada altarnya, ada kelentengnya, itu masih bisa kita ngomong bahwa kita hifunya di tempat itu, tapi bayarnya di sini kasih sintui dulu. Nah, Itu masih bisa. kira-kira ada ukuran nggak bayarannya tuh? Sebenarnya yang jelas itu kalau untuk atau untuk banfu satu orang itu ya satu kimco, satu nyunko emas sama perak itu satu ikat gitu kan. Lalu ada chongqian, nah, itu paling penting. Oh, itu berarti bukan hitungan materi ya, hitungan Yang jelas masih harus ada buah-buahan gitu. ya material-material yang memang udah sebagai pakemnya lah ya. Ya, enggak mahal itu. Nggak mahal lah, bukan berarti harus 1 juta, 2 juta gitu. Ini saya tidak berani ngomong. Kalau kena mungkin untuk tempat tertentu dia ada patokan harga khusus, saya juga nggak bisa ngomong. Mungkin barang mereka siapkan, mereka yang patok harga, bisa terjadi. Iya gitu ya. Nah, Nah, kemudian juga kita lihat ya di sini ya banyak pekong di Singkawang, boleh dikatakan ya Singkawang sehingga menjadi satu kota 1000 kelenteng ya kan. iya. Nah ini kita coba tanya Bung Hengki ini ya, Nah, apakah di altarnya Nyibong ini atau kelenteng Nyibong ini juga menerima hipu atau banpu ini. Nah, ini bagaimana di Bung Hengki? nggak sih, no. Nah, di tempat sini tidak ada. Oh di tempat beliau ini tidak ada ya? Nah, karena makanya saya bilang kalau ini sudah diterima jadi satu kerjaan spesial buat dia. Nah, Ya, nggak bisa pancing ikan, nggak bisa main burung. Jadi akhirnya ya ngurus-ngurus kayak itu ya. Jadi sulit ya. ya. Nah ini juga perlu kita ini uraikan kembali tentang pangseng ini, Meniko. Pangseng itu sesungguhnya apa sih? Pangseng itu artinya kita membantu makhluk-makhluk yang mungkin terkekang di kehidupannya, kita lihat, kita merasa hati kita tergerak untuk memberikan mereka suatu kehidupan yang sebebas-bebasnya. Kadang-kadang dalam kurungan kita lihat ada ayam, ada burung atau apa, kita beli, kita lepas kasih mereka untuk ke alam bebas. Nah, itulah namanya pangseng. Ya, biasanya itu peristiwa apa yang terjadi pada manusia itu dan kemudian diminta untuk dia pangseng gitu. Biasanya terjadi sudah misalnya ada musibah yang cukup berat atau sakit dan sudah sangat-sangat berat kan, akhirnya oleh suhu tertentu diperiksa, kamu cobalah pangseng, semoga penderitaan kamu tuh bisa berkurang atau bebas dari sakit. Kita mengambil makna dari memberikan kebebasan kepada suatu makhluk, dan imbasnya semoga kita juga bebas dari penderitaan yang sedang kita pikul. Oh begitu ya. Jadi memang di sini memberikan satu kebebasan lah ya, Ya. kepada makhluk hidup. Ya, Gitu. karena apa? Walaupun burung dalam sangkar, dikasih sangkarnya emas, dia juga tidak enak di situ. Wah, ini anjagong penjiu. Nah, Ini luar biasa. jangankan burung lah, coba kita lah dikasih rumah emas lagi, jangan keluar, mau mau. Ayo, tapi boleh asal istrinya bidadari cantik. Sekarang dikasih rumah emas, dikasih bidadari cantik, ini senangnya cuma sebentar. Nah, bidadari cantik itu kan tidak 1, tapi 10. Jangan kasih 10 lah, kasih 1000 lah. Nah, itulah namanya ya dinamika hidup ya. Manusia hidup tidak monoton. Ya. Tapi harus beraneka ya. Iya. Berwarna-warna. Itulah baru namanya hidup. Makanya, walaupun jangan kita lihat itu binatang, dia juga makhluk di dunia ini. Dia juga seperti kita, tidak ada kekangan. Dia sebebas-bebasnya sama. Makanya kita sebagai manusia ya, yang diberikan Tuhan dengan akal yang budi itu, ada akal dan budi itu, kita harus selalu berpikir juga untuk makhluk-makhluk yang lain. Mereka semua makhluk Tuhan. Mereka juga mempunyai kehidupan seperti kita.
Makanya kita ya janganlah selalu menyakiti binatang Ya, di sini ataupun bagaimana mereka seperti kita, tuh ingat. iya. Mungkin ini di sinilah ilmu kasih sayang yang harus ditampilkan di depan ya Bang Niko ya. Iya. Tanpa ada kasih dan tanpa ada sayang, Iya. ya tentu semua kehidupan ini ya banyak yang akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Betul sekali. Ya, ayo, Ini kong mai. mau kong makai wah, kau siawa. Oke ya, demikian ya bincang-bincang kita bersama Niko Ken yang kebetulan pada kesempatan yang berbahagia ini kami berada di pekongnya kelentengnya ini si Punyibong. Mudah-mudahan apa yang telah kita bahas, kita bincangkan tadi benar-benar dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Ya. Ini demikian ya.